Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Books of Blood yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini terdapat 3 cerita yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Di cerita pertama menceritakan Jenna yang mengidap penyakit mesoponi di mana dia tidak bisa mendengar atau sensitif terhadap suara. Kemudian di cerita kedua, ada seorang pria bernama Simon yang katanya bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Dan yang terakhir, di cerita ketiga menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi di sebuah perpustakaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke cerita guys. Di cerita pertama kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Jenna yang merupakan seorang mahasiswa yang menderita penyakit mesoponi. Secara singkat, mesoponi merupakan kelainan pendengaran yang dimana seseorang yang mengidap penyakit ini akan merasa risih atau sensitif ketika mendengar suara seperti suara mengunyah, menyeruput teh, suara langkah kaki, dan masih banyak lagi. Intinya, Jenna sangat tidak menyukai semua suara yang ia dengar. Oleh karena itu, setiap berpergian keluar, ia pasti selalu membawa headphone untuk menutupi telinganya. Usut punya usut, penyakitnya itu muncul dikarenakan dahulu ia memiliki pacar yang bernama Tony. Tony merupakan pria tampan yang sangat-sangat mencintai Jenna. Saking cintanya, Tony rela melakukan apa saja demi Jenna. Jenna yang mengetahui bahwa Tony cinta mati kepadanya mencoba menyuruh Tony untuk melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian. Awalnya Tony menolak karena itu adalah ide yang gila. Namun jika Tony tidak melompat, maka Jenna menyimpulkan bahwa Tony tidak cinta kepadanya. Dengan perkataan seperti itu, akhirnya Tony memberanikan diri untuk melompat dari ketinggian. Sambil menelpon, Tony mulai melompat dari atas dan teriakan keras dari Tony didengar langsung oleh Jenna. Jenna pun tidak percaya bahwa Tony benar-benar melompat dari ketinggian, padahal ia menganggap bahwa itu hanyalah lelucon semata. Setelah kematian Tony, Jenna pun merasa sangat bersalah. Semenjak kejadian tersebut, Jenna mulai membenci suara-suara yang ia dengar. Jenna sudah menjalani serangkaian pengobatan, akan tetapi penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Sampai pada akhirnya ia pun memutuskan untuk berhenti meminum obat dan mulai menceritakan hal itu pada ibunya. Ibunya pun sangat marah setelah mengetahui kalau Jenna berhenti meminum obat. Jenna mengatakan bahwa dirinya sudah lelah meminum obat terus-menerus karena dirinya tak kunjung membaik. Setelah berhenti meminum obat, Jenna merasa agak baikan. Saat sarapan pagi, terlihat bahwa Jenna merasa sangat risih karena mendengar suara mengunyah. Kemudian pada malam harinya, Jenna secara tidak sengaja mengintip pembicaraan ayah dan ibunya yang menjelaskan bahwa jika Jenna tidak meminum obat dari dokter, maka Jenna akan dikirim ke kampung halamannya. Sebenarnya orang tua Jenna ini sudah sangat baik pada Jenna, di mana mereka ini rela tinggal di wilayah yang sangat sepi tanpa ada tetangga hanya untuk Jenna. Merasa tidak bahagia di rumah, Jenna pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Sebelum itu, Jenna mulai mengambil seluruh uang simpanan milik ayahnya. Ia pun mulai membeli tiket bus menuju ke Los Angeles. Saat ingin menaiki bus, Jenna secara tidak sengaja melihat seorang pria misterius. Tanpa berlama-lama lagi, Jenna pun mulai naik ke bus. Di tengah perjalanan, bus itu pun berhenti di sebuah kota. Di saat yang sama pula, Jenna melihat pria misterius tadi. Merasa sangat ketakutan, Jenna pun langsung turun dari bus. Ketika ingin menyeberang, Jenna hampir saja ditabrak oleh pengendara mobil berwarna hijau. Lalu Jenna memutuskan untuk pergi ke warnet untuk mencari penginapan terdekat. Sampai pada akhirnya, Jenna menemukan sebuah penginapan yang dirasa cocok untuk ditinggali. Sesampai di penginapan, ia pun disambut hangat oleh pemilik rumah yang bernama Sam dan juga Ellie. Di penginapan itu juga terdapat seorang pria bernama Gavin. Gavin ini ternyata juga menginap di penginapan tersebut. Saat sedang bersantai di kamar, Jenna secara tidak sengaja mendengar suara samar-samar dari balik tembok. Dan ternyata itu hanyalah seekor kecoa. Kemudian mereka semua yang ada di penginapan mulai makan malam bersama-sama. Saat sedang makan, lagi-lagi ada kecoa yang muncul dari lantai.
Ellie mengatakan bahwa di rumah ini memang banyak ada kecoa entah dari mana asalnya. Setelah selesai makan malam, Gavin mengajak Jenna untuk minum kopi pada keesokan paginya. Mereka pun saling bertukar kontak agar mereka bisa menghubungi satu sama lain. Saat ingin tidur, Jenna mengalami delusi di mana tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan dan juga muncul Ellie dan Sam yang sedang mengukur tubuh dari Jenna. Dan tak lama kemudian Jenna pun terbangun dari tidurnya. Jenna pun bergegas pergi ke kafe karena kemarin ia sudah ada janjian dengan Gavin. Namun sesampai di kafe, Gavin tidak ada di sana. Ketika ingin memesan minuman, Jenna lagi-lagi melihat seorang pria misterius yang dari kemarin mengikutinya. Tahu kalau dirinya dimata-matai, pada akhirnya Jenna pun langsung kabur dari kafe itu menuju ke rumah Ellie. Dalam kondisi yang ngos-ngosan, Ellie langsung mengajak Jenna untuk berkeliling taman. Ellie ini sangat gemar memelihara tanaman obat-obatan. Karena Jenna merasa kalau Ellie merupakan orang baik, ia pun mulai bercerita tentang masalahnya, di mana saat kematian pacarnya yaitu Tony, semua orang di sekolah malah membulinya dan menjauhinya. Bahkan semua orang menatap Jenna dengan tatapan aneh, sehingga Jenna pun merasa tidak ada gunanya untuk hidup. Setelah pergi dari rumah orang tuanya, tiba-tiba ada seorang misterius yang mulai mengikuti Jenna kemanapun Jenna pergi. Ellie kemudian mengatakan bahwa memang dunia ini sangatlah kejam, di mana orang-orang sangat sulit untuk saling memaafkan. Saat Jenna ingin membereskan barang-barangnya, tiba-tiba Gavin menghubungi Jenna dan ingin mengajak Jenna untuk jalan-jalan. Karena dirasa tempat Ellie sangatlah nyaman, pada akhirnya Jenna memutuskan untuk menginap di rumah ini lebih lama lagi. Ellie pun dengan senang hati menerima Jenna apa adanya. Untuk mengisi waktu luang, biasanya Jenna mulai melukis sesuatu yang ada di benaknya. Di suatu malam lagi dan lagi, Jenna mendengar suara-suara dari balik tembok. Ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata ada ruangan rahasia di balik tembok. Setelah ruangan itu terbuka, Jenna langsung mengambil HP-nya untuk dijadikan senter dan tiba-tiba muncul seseorang dengan wajah yang sangat pucat. Sontak Jenna pun berteriak dan teriakannya didengar langsung oleh Ellie. Ellie kemudian mencoba untuk masuk ke dalam ruangan Jenna. Namun dengan cepat, Jenna menyuruh Gavin untuk menelpon polisi karena Ellie dan Sam merupakan seorang psikopat. Tapi entah bagaimana bisa, ternyata HP milik Gavin dibawa oleh Ellie. Dengan HP Gavin, Ellie berpura-pura akan memanggil polisi. Saat Ellie masuk ke dalam ruangan, Jenna langsung memukul Ellie sehingga membuatnya pingsan untuk sementara waktu. Sedangkan Jenna berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ternyata di rumah itu terdapat banyak sekali orang yang juga menjadi korban dari Sam dan juga Ellie. Itulah sebabnya di rumah itu terdapat banyak sekali kecoa. Saat ingin kabur, ternyata semua jalan keluar sudah dikunci oleh mereka yang pada akhirnya membuat Jenna pun tertangkap. Kemudian Jenna pun disuntik dengan cairan agar Jenna lumpuh untuk sementara waktu. Ellie kemudian menceritakan bahwa sejak pertama kali Jenna datang ke sini, Ellie memberikan obat agar pikiran Jenna menjadi kacau. Dan sewaktu Jenna mengalami delusi, Sam dan Ellie memang sengaja mengukur tubuh dari Jenna agar nantinya Sam bisa membuatkan sebuah peti untuk Jenna. Tidak hanya Jenna saja, melainkan Gavin juga menjadi korban dari Ellie. Lebih gilanya lagi, anak dan cucunya sendiri juga ditaruh di balik tembok. Walaupun orang-orang tersebut diletakkan di bawah lantai dan juga di balik tembok, beberapa dari mereka ternyata masih hidup dan dirawat dengan baik. Saat ingin menjahit mata dari Jenna, tiba-tiba ada seorang misterius yang datang ke rumah Ellie. Ellie pun langsung keluar rumah dan ternyata dialah yang selama ini mengikuti Jenna dari belakang. Dia adalah ayah dari Tony yang ingin berbincang dengan Jenna. Ia sudah berkeliling dari penginapan satu ke penginapan lainnya, tetapi ayah Tony tidak bisa menemukan keberadaan dari Jenna. Agar tidak dicurigai, Ellie langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka berdua langsung membunuh ayah Tony. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Jenna untuk melarikan diri dari tempat itu, mengingat tubuhnya saat ini perlahan bisa digerakkan. Setelah berhasil keluar melalui jendela, ia pun bersembunyi di sebuah gudang. Jenna pun dibuat takut karena ternyata di sana terdapat manusia yang dimutilasi oleh Ellie dan Sam. Karena merasa sangat-sangat ketakutan, Jenna pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam mobil. Sementara itu, Ellie dan Sam ingin membersihkan darah dan juga mayat dari ayah Tony.
Rencananya mereka berdua ingin membuang mayat dari ayah Tony di sebuah tambang. Mereka kemudian memasukkan mayat itu ke dalam mobil, sementara di kursi belakang, Jenna pun hanya bisa menunggu kemana dirinya akan dibawa oleh Sam. Setelah sampai di tambang, Sam langsung keluar dari mobil dan mengambil beberapa batu. Kemudian batu-batu tersebut sengaja ditaruh di pedal gas sehingga mobil itu bergerak dengan sangat cepat. Seketika mobil itu pun langsung terjun dari atas tebing. Kemudian kita akan beralih ke cerita kedua tentang kehidupan Mary dan juga Miles. Mary ini hanya memiliki seorang anak yang sakit-sakitan bernama Miles, sedangkan suaminya sudah lama meninggalkannya. Saat ini Mary bekerja sangat keras agar Miles bisa mendapatkan pengobatan setiap harinya. Hari demi hari pun berlalu dan kondisi Miles saat ini kian memburuk. Ayah dari Miles pun datang menjenguknya setelah mengetahui kalau anaknya sedang sakit. Namun Mary tidak memperbolehkan mantan suaminya untuk masuk ke dalam. Miles pun mulai bertanya kepada ibunya kemana kita akan pergi setelah mengalami kematian. Ibunya pun langsung menjawab bahwa kita akan tidur dalam jangka waktu yang lama. Singkat cerita saja, Miles pun meninggal karena penyakitnya yang sangat parah. Semenjak kematian dari Miles, sikap Mary berubah sangat drastis. Yang tadinya dia adalah orang yang ramah, kini menjadi orang yang cuek. Bahkan ketika ada mahasiswa ke ruangannya, ia pun langsung mengusirnya. Mahasiswa itu bernama Simon. Simon di situ mengatakan bahwa dirinya tahu kenapa Mary bersedih. Itu semua dikarenakan Mary ditinggal oleh anaknya. Mary yang mendengar hal tersebut sontak sangat terkejut karena kematian dari anaknya tidak ia ceritakan ke orang lain. Simon mengatakan bahwa dirinya bisa melihat dan berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Untuk bisa meyakinkan Mary, Simon pun meminjam sebuah lab di kampusnya untuk bisa berkomunikasi dengan anak dari Mary yang sudah meninggal. Syarat yang harus Simon lakukan agar pemanggilan itu berhasil adalah dirinya harus melepas semua pakaiannya dan juga mematikan lampu saat proses sedang berlangsung. Dengan cepat, Simon pun memulai proses pemanggilan anak Mary. Terdengar di sini bahwa ada banyak sekali suara-suara yang muncul dan ketika lampu itu hidup, seluruh ruangan berubah menjadi penuh darah. Simon yang mengalami kejang-kejang langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keesokan harinya, Simon pun memutuskan untuk pergi ke rumah Mary. Di sana Simon mulai menyentuh benda-benda milik Miles. Simon mengatakan bahwa Miles ingin bersama dengan ibunya di alam sana. Semakin lama Mary pun semakin percaya kalau Simon bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Maka dari itu, Mary mulai mendekati Simon karena Simon bisa menjadi penghubung antara dirinya dengan Miles. Ia juga mengizinkan Simon untuk tidur di rumah Mary. Saking dekatnya, mereka berdua beberapa kali melakukan mantap-mantap. Pada suatu hari, Simon pun diciduk oleh Mary karena Simon sedang melakukan mantap-mantap dengan wanita lain. Karena sudah ketahuan sifat busuknya, Simon pun langsung mengungkapkan kalau sebenarnya Simon tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Yang ia lakukan selama ini merupakan sandiwara semata. Mantan suami dari Mary lah yang menceritakan tentang Mary pada Simon bahwa Mary tidak bisa hidup tanpa Miles. Jadi Simon berpura-pura bisa berkomunikasi dengan Miles agar Simon bisa mendekati Mary. Terbukti saat mereka sudah dekat, Simon dengan mudahnya melakukan mantap-mantap dengan Mary. Kemudian ketika berada di lab kampus, Simon sudah merencanakan semuanya, di mana ia telah membayar penjaga untuk mematikan listrik di saat-saat yang tepat. Sementara untuk darah yang ada di tembok, Simon menulisnya dengan menggunakan cat transparan. Cat itu akan terlihat ketika Simon memberikan gas amonia. Ketika listrik padam, Simon langsung mengambil kesempatan itu untuk menyemprotkan gas amonia di seluruh tembok. Lalu untuk suara-suara tersebut, Simon menggunakan sebuah rekaman. Setelah sandiwaranya selesai, ia menyuntikkan penisilin ke arah perutnya agar seolah-olah dirinya kejang-kejang karena makhluk halus. Mary pun merasa tidak percaya karena Simon dengan tega menipunya. Akan tetapi walaupun Simon telah menipunya, Mary ternyata bisa merasakan kehadiran dari anaknya yaitu Miles. Melalui papan tulis, Miles menyuruh ibunya untuk membawa Simon kemari dan melakukan apa yang pernah ia lakukan di lab kampus. Membaca tulisan itu, Mary pun mengajak Simon sekali lagi untuk berpura-pura memanggil Miles di depan orang-orang. Simon awalnya menolak karena ia tidak mau lagi bermain-main dengan makhluk halus.
Namun karena Mary terus saja memaksa, pada akhirnya Simon pun mau melakukan semua yang dikatakan oleh Mary. Lalu pada malam hari di depan banyak orang, Simon pun mulai bersandiwara seperti yang ia lakukan di lab kemarin. Akan tetapi karena para makhluk halus tidak suka dipermainkan seperti itu, pada akhirnya Simon pun dibawa ke dunia lain di mana tubuhnya mulai ditulis dengan cerita-cerita menyeramkan dan tiba-tiba listrik di sebagian kota mendadak padam. Kemudian kita akan beralih ke cerita ketiga tentang kehidupan Bennett. Bennett beserta supirnya yang bernama Steve disuruh pergi ke perpustakaan untuk menagih hutang pada seorang pria yang merupakan penjaga di perpustakaan itu. Saat Bennett menagih hutang itu pada pria tersebut, ternyata pria itu membutuhkan waktu lagi untuk bisa membayar semua hutangnya. Karena setiap hari ditagih dan selalu saja menghindar, Bennett pun menjadi sangat kesal. Oleh karena itu, Bennett pun tidak segan-segan akan membunuhnya. Sebelum membunuhnya, pria itu memberitahu Bennett tentang lokasi buku yang berjudul Books of Blood yang kalau dijual akan laku jutaan dolar. Setelah memberitahu lokasi itu, Bennett pun langsung membunuhnya. Kemudian di mobil, Bennett dan Steve mulai berdiskusi apakah mereka akan ke lokasi yang diberikan atau tidak. Mereka pada akhirnya sepakat untuk pergi ke sana yang letaknya di Jalan Tollington Place. Tapi sebelum itu, kita akan diperlihatkan mayat pria yang dibunuh Bennett yang tersenyum bahagia. Saat ingin menuju lokasi yang diberikan, mereka berdua hampir saja menabrak Jenna. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Hampir sebagian kota tidak dihuni oleh manusia alias terbengkalai begitu saja. Di tengah kota yang gelap, tiba-tiba mobil mereka pun mogok. Bennett kemudian mulai turun untuk memperbaiki mobil itu, sementara Steve diam di mobil. Steve kemudian melihat makhluk halus, di mana makhluk halus itu ternyata ibunya sendiri. Ibunya menyuruh Steve melakukan bunuh diri di sebuah gereja. Bennett mencoba menghentikan hal tersebut, tetapi semuanya sudah terlambat. Steve meninggal dengan mengenaskan. Saat kembali ke mobil, tiba-tiba saja mobilnya mulai bergerak dengan sendirinya. Karena mobilnya sudah rusak, Bennett pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke rumah yang ternyata rumah itu dimiliki oleh Mary. Bennett pun mengancam Mary dan menyuruhnya untuk menyerahkan buku berjudul Book of Blood. Ternyata buku yang dimaksud itu adalah coret-coretan yang ada di tubuh Simon. Simon dan juga Mary saat ini sudah menguasai kegelapan. Ia telah mengambil alih sebagian kota agar para hantu di dunia lain bisa berkeliaran di tempat itu. Itulah sebabnya tempat itu sangat-sangat angker dan tidak ada lagi yang berani untuk ke sana. Setelah sampai di sana, Bennett pun mulai mengalami halusinasi melihat banyak tikus dan secara tidak sengaja menusuk dirinya sendiri. Dalam keadaan terluka, Bennett mencoba pergi ke kota dan sampailah dia di rumah Ellie dan juga Sam. Di sana Bennett melihat dengan jelas kalau Sam membawa seseorang yang ternyata dia adalah Gavin. Tanpa basa-basi lagi, Ellie pun langsung membunuhnya di tempat. Semua orang yang masuk ke dalam kota terkutuk itu akan tertulis di tubuh Simon. Kemudian di tempat lain setelah kecelakaan terjadi, ternyata Jenna masih hidup. Ia pun sedikit mengalami trauma atas kejadian tersebut. Saat diusut oleh polisi itu menyimpulkan kalau ayah Tony melakukan bunuh diri bersama dengan Jenna untuk membalaskan kematian dari putranya. Namun yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya, ayah Tony tewas dibunuh oleh Ellie dan juga Sam. Beberapa hari kemudian, Jenna pun diperbolehkan untuk pulang. Setelah kecelakaan yang menimpa Jenna, penyakitnya justru semakin parah. Ia bahkan tidak kuat lagi menahan suara-suara yang ia dengar. Jenna pun mulai flashback ke masa lalu di mana Tony jatuh dari ketinggian. Karena merasa pasrah akan hidup di dunia ini, Jenna pun ingat perkataan dari Ellie bahwa dunia ini sangatlah kejam. Oleh karena itu, Jenna pun memutuskan untuk kembali ke rumah Ellie agar Jenna bisa mendapatkan ketenangan. Kemudian mata dan telinga Ellie sengaja dijahit agar Jenna bisa merasakan ketenangan di dunia ini. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.